Serangan umum 1 Maret. Panasnya pro kontra tentang terbitnya Kepres nomor 2 tahun 2022 sesungguhnya dipicu oleh pernyataan Menko Polhukam dan anggota tim penyusun naskah akademik Yulianto Ibrahim dan Dr. Sri Margana. Pernyataan bahwa pemberian mandat oleh Mr. Safrudin Prawira Negara kepada Sri Sultan sebagai bukti bahwa Sri Sultan sebagai Menteri Pertahanan. Walaupun Bung Hatta ditangkap, Kabinet Hatta I tidak bubar. Terbukti Panglima Sudirman masih tetap sebagai Panglima. Sri Sultan datang ke Bangka berunding dengan Bung Karno. Pernyataan-pernyataan tersebut tidak berdasar sehingga rakyat mempertanyakan kredibilitas, integritas, dan kompetensi mereka. Rakyat mempertanyakan bagaimana sebagai ahli sejarah mereka terkesan buta sejarah karena tidak mengetahui bahwa mandat dari Mr. Safrudin Prawira Negara hanya bertujuan untuk memberikan legal standing Sri Sultan dalam serah terima dengan Belanda. Bahwa setelah Dwi Tunggal ditangkap, Kabinet Hatta I digantikan oleh pemerintah darurat Republik Indonesia. Bahwa Sri Sultan baru menjadi Menteri Pertahanan pada tanggal 15 Juli 1949 sebagaimana termuat dalam situs Kementerian Pertahanan dan Sekretaris Negara, dan tidak mengetahui bahwa TNI ketika itu tidak berada dalam Kabinet Hatta I. Menyatakan bahwa Sri Sultan ke Bangka berunding dengan Bung Karno sebelum serangan umum 1 Maret sangat membingungkan sekaligus menyesatkan. Mengingat pada halaman 48 naskah akademik yang mereka susun sendiri dengan jelas menyebutkan setelah Jogja diduduki, Kolonel Falangan membatasi gerak Sri Sultan hanya bisa bergerak di sekitar istana. Sehingga tidak mungkin beliau bisa pergi ke Bangka berunding dengan Bung Karno. Apalagi kemudian masyarakat melihat Menko Polhukam Mahfud MD yang selama ini dikenal cekatan dan lugas menjawab pertanyaan, kali ini terlihat gagap dan berputar-putar ketika memberikan konferensi pers. Nah, kalau Anda mau tanya buku sejarah, ini ada sejarah 1 Maret. Serangan umum 1 Maret ini yang menjadi dasar ditetapkannya 1 Maret sebagai hari kedaulatan ini tidak kurang dari 35 kali Soeharto disebut di buku ini perannya. Semua orang setuju Kepres bukan buku sejarah, tetapi tidak setuju jika Kepres dibangun di atas rekayasa, pemutarbalikkan fakta, dan kebohongan, serta pemalsuan sejarah. Apalagi dengan menyeret nama Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 untuk mendukung rekayasa dan kebohongan. Menyatakan peran Pak Harto tidak dihilangkan juga tidak sepenuhnya benar. Terbukti peristiwa pembantaian di Dusun Kemesuk, tempat kelahiran Pak Harto, terlupakan. Mengingat serangan umum 1 Maret diketahui berawal dari serangan akhir tahun 1948 yang dirancang oleh Pak Harto. Sebagaimana yang disebutkan dalam dokumen Belanda nomor 6739. Jika diterjemahkan berarti perintah operasi dengan rencana penyerangan Jogja pada tanggal 30 Desember 1948
disusun oleh Letnan Kolonel Soeharto dengan sketsa 27-12. Sebuah analisa yang membahas tentang strategi permulaan sebelum dilancarkannya serangan umum 1 Maret. Akibat dari serangan akhir tahun itu, Pak Harto kemudian menjadi target utama operasi Belanda. Dalam operasi ke Dusun Kumusuk, tempat kelahiran Pak Harto, Belanda menembak 23 dan 22 orang rakyat karena mereka dianggap melindungi Pak Harto. Kemudian setelah serangan umum 1 Maret, Belanda kembali melakukan operasi ke Dusun Kumusuk dan membantai 202 orang termasuk 62 orang anggota BRIMOB. Dalam serangan ke Kumusuk, salah satu dari korban pembantian Belanda adalah Bapak Raden Atmo Prawiro, Bapak tiri Pak Harto, ayah dari Haji Probo Sutejo. Kecurigaan masyarakat akan adanya kepentingan politik penguasa semakin terasa setelah memperhatikan bab 6 penutup naskah akademik Kepres nomor 2 tahun 2022. Pada poin 3A tertulis, sejak pemerintahan Orde Baru, Indonesia telah terjebak dalam praktek neo-imperialisme yang hendak mengambil alih kedaulatan ekonomi Indonesia dengan memaksakan negara menandatangani berbagai kontrak pengelolaan sumber daya ekonomi yang vital, yang sangat merugikan bangsa dan negara. Di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo, kedaulatan ekonomi Indonesia perlahan-lahan dapat diambil alih dari tangan asing. Namun, perjuangan ini belum selesai. Upaya penegakan kedaulatan ekonomi nasional untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur masih sangat perlu dilakukan. Menyebutkan pemerintahan sejak Orde Baru hingga SBY terjebak ke dalam praktek neo-imperialisme adalah pendapat yang tidak objektif. Mengingat dari fakta-fakta yang terungkap sebagaimana yang disampaikan oleh Departemen Kehutanan. Dari data Departemen Kehutanan ini diketahui pengalihan tanah kehutanan untuk pertambangan sejak Orde Baru hingga pemerintahan Jokowi tahun 2020 diketahui seluas 590.000 hektar, di mana seluas 131 hektar atau 22% dilakukan pada 5 tahun pemerintahan Presiden Jokowi dari tahun 2015 hingga 2020. Sehingga selama 45 tahun sejak tahun 1970 hingga tahun 2015 pemerintahan Orde Baru hingga SBY seluas 460.000 hektar yang sama dengan 78%. Fakta ini sangat mengagetkan karena terungkap fakta pemerintahan Jokowi pun menjalankan praktek neo-imperialisme. Maka jika dihitung dengan presentasi dan waktu, terbukti pemerintah Jokowi lebih boros memberikan alih fungsi kehutanan untuk usaha pertambangan. Dengan fakta ini, menjadi wajar jika naskah akademik Kepres dicurigai bermuatan politik. Kemudian, dengan adanya pernyataan bahwa Presiden Joko Widodo sedang berusaha untuk mengembalikan kedaulatan ekonomi dari tangan asing, dan upaya tersebut belum selesai, maka
jangan salahkan rakyat jika menilai naskah akademik Kepres tidak lebih dari iklan promosi Presiden Jokowi dengan tujuan untuk memberikan kesempatan menjadi presiden 3 periode, sehingga mempunyai waktu yang cukup untuk menciptakan masyarakat adil dan makmur. Kuatnya nuansa politik semakin terasa setelah membaca poin 3C penutup naskah akademik yang menyebutkan gerakan dari dalam mengganti ideologi negara untuk digantikan dengan ideologi asing masih dilakukan. Misalnya mengusung ideologi khilafah. Di sini tim penyusun naskah akademik dinilai tidak cermat dan subjektif karena mengabaikan bahwa paham komunis pun merupakan ancaman nyata bagi negara Pancasila. Sangat disayangkan, naskah akademik Kepres mengandung unsur provokasi dengan membanding-bandingkan pemerintah sejak Orde Baru hingga SBY dengan pemerintahan Jokowi yang akan dapat memecah belah persatuan bangsa. Tim penyusun naskah akademik terlihat tidak berusaha untuk menciptakan suasana yang lebih kondusif untuk terciptanya rekonsiliasi nasional. Dari fakta-fakta yang terungkap dengan nyata dan jelas, akhirnya diketahui para sejarawan penyusun naskah akademik terlihat bermain politik, tidak objektif, dan memposisikan dirinya sebagai corong penguasa. Mereka tidak berusaha untuk menempatkan dirinya sebagai ilmuwan yang wajib menjaga integritas akademiknya, tetapi justru memposisikan diri sebagai alat kekuasaan yang akan dapat mencederai martabat sejarawan Indonesia.